taala wabarakatuh. Perkenalkan saya calon pembakal nomor urut 1 atas nama Muhammad Tidor. Karena bila ulun terpilih jadi pembakal, ulun karena ada mengemban beberapa visi dan misi untuk bisa berwakabaya. Yang pertama, ulun karena hendak memperbaiki data desa, baik masalah penduduk ataupun potensi desa yang ada di Banokapaya, baik itu masalah fasilitas infrastruktur pertanian ataupun karena sanitasi lingkungan, masalah kesehatan dan masalah sosial budaya yang pertama. Dan selanjutnya karena udah ada data yang terbaik tuh sedikit, karena kita hendak menyusun RPJMDes. Nah, itu karena kita melibatkan seluruh lapisan masyarakat yang akan kita tampung dalam penyusunan rencana pembangunan jangka panjang 6 tahun. Karena ada yang setahun yang harus dilaksanakan dalam tahun pertama kita menjabat. Nah, di situ karena kami melibatkan BPD, RT, masyarakat sabarataan, 6 tokoh-tokoh terkait sabarataan. Dalam kami jadi pembakal kami kena hendak masalah pembangunan dananya ada dana dari alokasi desa sekitar 800 juta atau. Nah, di situ karena kita pilih-pilih mana prioritas pembangunan kita yang dibutuhkan masyarakat. Nah, di situ karena kita juga menentukan pembangunan itu masyarakat diawasi prioritasnya tuh dari masyarakat. Nah, kita sebagai pembakal atau di sana hanya karena melaksanakan diawasi oleh kawan-kawan kita dari BPD. Selain dari dana alokasi dana desa dan dana desa pembangunan kita ini, ada juga karena kita sebagai pembakal misalnya kerjasama dengan pemerintah daerah atau pemerintah provinsi, sehingga pembangunan di Banokapaya ini ada prioritasnya dari dana desa saja. Nah, karena proyek negara-negara itu kita ada kerjasama dengan pemerintah lain. Di sini juga ulun di sini dalam pembangunan di Banokapaya ini, ulun ada kendalanya mulai dahulu masalah BUMDes. BUMDes itu ada kepengurusannya sudah, cuma jalan di tempat ada jalannya kena. Tapi itu sabarataan bisa menjualan. Tapi mudah-mudahan kita karena kita analisa kerjasama kayak apa kita tumbuhkan BUMDes untuk memajukan masyarakat kita penghasilannya, tapi jangan memati usaha orang lain. Nah, kita tetap karena kita melakukan BUMDes. Dalam pembangunan Banokapaya ini juga kita karena persiapkan masalah SDM. Wah, ini kan belum kita karena kita libatkan masalah adik-adik kita dan anak-anak kita, karena kami prioritaskan pelatihan misalnya menjahit, komputer ataupun bengkel atau supir karena kita bekerja sama lawan untuk mereka kan bisa wan dinas sosial. Untuk di provinsi kami ada udah berpandir lawan BLK gitu. Nah, karena kita bekerja sama untuk menyiapkan SDM di Banokapaya supaya untuk berbagai kerja aparat desa karena kami tingkatkan masalah disiplin kerja dan pelayanan lawan masyarakat. Dan untuk keagamaan mudah-mudahan kita sudah bagus untuk tingkatkan. Bila ada dalam perlombaan tuh pasti ada mencari juaranya. Nah, mudah-mudahan ulunnya nomor urut 1 biar kedusa lagi memilih 1, 2, 3, 4, dan 5. Nomor 1 udah ada. Pilih nomor 1 Muhammad Tidor dan Banokapaya insya Allah maju. Terima kasih. Ya, terima kasih. Selanjutnya penyampaian visi misi oleh calon nomor urut 4 kepada Bapak Mas Guni dipersilakan. Sudah siap, Kak? Ya.
Iya. Assalamualaikum. Sebentar Pak, belum. Ya, penyampaian visi-misi oleh calon nomor urut 4. Waktu 5 menit dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak sebelum bayang, yang kami hormati dan kami mewakili, yang kami hormati panitia berbakal bisa berbayang, yang kami hormati ketua BPD beserta anggota BPD dan calon pembakal serta undangan. Di sini kami menyampaikan visi misi kalau terpilih jadi pembakal, jangan terpilih. Jadi di sini kami mengadakan visi bahwa kami akan terbangunnya tata kelola pemerintahan bisa yang mandiri, keterbukaan dan menjunjung tinggi nilai permusyawaratan guna mewujudkan masyarakat bertakwa, rukun, aman, adil, makmur dan sejahtera. Itu misi kami. Visi kami adalah kalau terpilih jadi pembakal, 1, melaksanakan transparansi keuangan desa secara terbuka. Jadi dengan berapapun ada uang APBD di desa, kita akan transparan. Jadi tidak ada ditutupi. Begitu kita keluar, kita langsung ada perencanaan, kita musyawarahkan dan kita semuanya kita buka. Jadi tidak ada istilah kita menyimpan ini berapa ada, kita buka semua sekecil apapun kita akan buka. Masalah dana desa, ada kita akan menyimpan ada pembangunan apapun yang kita kerjakan kita buka semuanya. Yang kedua, kita meningkatkan penghasilan di bidang pertanian dan perkebunan secara merata, efektif dan efisien. Maksudnya efektif dan efisien artinya kita lahannya sedikit tapi kita hasilnya banyak. Kita akan bekerja sama Dinas Pertanian Provinsi, Dinas Pertanian Kabupaten Kota. Jadi kita sinergi lah untuk mencari supaya meningkatkan pertanian dan perkebunan peternakan bisa berupaya. Kita harus bekerja sama. Kalau mengandalkan kita dana bisa saja kan mencukupi sekian itu, kita kan mencukupi untuk mensejahterakan bisa berupaya. Jadi kita harus ada bekerja sama dengan Dinas Pertanian, Dinas Sosial, Dinas Peternakan, semuanya kita akan bekerja sama. Insya Allah kalau kita terpilih, kita yang ujung tombak pertama yang ke dinas-dinas nanti. Yang ketiga, kita meningkatkan sumber daya manusia melalui pelatihan khusus. Sama kayak Pak Din tadi, kita bekerja sama dengan provinsi, DLK kita kabupaten, dinas sosial. Sebab kita di situ banyak juga kalau kita ke dinas provinsi Kalimantan Selatan, balai latihan kerja kan kita di situ ada orang kita beda-beda banyak. Jadi kita yang kesana nanti pembakal yang kesana yang mengurusi bukan masyarakat, tinggal pemuda-pemuda kita untuk dikirim ke sana atau nanti yang dari berada yang langsung ke desa berupaya untuk melatih baik nibel, elektronik maupun las-lasan apapun itu yang rencana kita akan bangun. Yang keempat, menanamkan nilai-nilai religius dan kearifan lokal melalui program pengembangan nilai-nilai spiritual dan istiadat. Jadi kita rencana anak menghidupkan banyak kita yang sudah banyak yang sudah kita ada terlaksana lagi. Rencananya kita akan menghidupkan seperti yasinan, hamsi dan lain-lain. Yang kelima, kita mengadakan kesadaran hukum melalui Kaderkom. Jadi kita rencana akan mengadakan pelatihan sadar hukum orang masyarakat Benopayang. Jadi kita bekerja sama dengan kejaksaan dan kepolisian. Itu sudah juga kita bicarakan. Demikianlah visi-misi kami untuk ini. Sebelumnya sudahnya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita berikan tepuk tangan. Silakan duduk kembali.
Selanjutnya, penyampaian visi misi oleh calon nomor urut 2 kepada Bapak Edi Zainal Mutakin SPDI. Disilakan. Iya. Sudah siapkah calon pembakal nomor urut 4? Penyampaian visi misi oleh calon nomor urut 2. Waktu maksimal 5 menit dimulai dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri wa dini wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Baiklah, untuk dalam konteks pencapaian visi dan misi ini, jika pun ulun dipilih oleh Tuhan masyarakat untuk memimpin benua kampung halaman kita ini, insya Allah amun buat ampin mempercayakan ulun, insya Allah ulun yang pertama akan melaksanakan tata kelola pemerintahan desa ini dengan sebaik-baiknya, jelas insya Allah amanah dan penuh rasa tanggung jawab. Untuk terobosan hal ini, ulun akan mengarahkan para aparatur desa agar memakai konsep 40-60. 40% aparatur desanya itu turun ke lapangan langsung, melihat langsung di lapangan, dan 60%-nya di kantor. Jadi di 40% ini para aparatur desa dengan jajarannya, misalnya seperti sekdes, kita langsung bertegur sapa sama masyarakat. Jadi melihat kondisi masyarakat yang sebenarnya seperti apa. Untuk hal itu yang pertama. Terus yang kedua, meningkatkan pelayanan publik yang ramah tamah, penuh rasa kekeluargaan, serta memberikan keterbukaan informasi yang mudah dipahami oleh masyarakat. Dalam hal ini, untuk poin kedua ini, ulun akan membuka, yang pertama, membuka dana desa, dana kas desa. Dengan cara seperti apa? Ini caranya, kita bisa menyampaikan secara menyebarkan berita tertulis, baik itu berapa dana desa, berapa anggaran pembangunan desa keluar masuk dana desa, seperti hanya yang kayak di masjid, yang kayak di tiap ada yang hadir kerukunan, keluar masuknya kita utarakan, kita sampaikan, tapi dengan cara penyampaiannya itu dengan selebaran, kita tempel di tiap RT. Jadi seluruh masyarakat melihat. Misalnya ada pembangunan di RT 1, RT 6 bisa melihat kemana alirannya. Hari apa keluar batu, apa membeli batu, ini segala macam ada tertera. Jadi tidak ada prasangka di antara kita. Itu yang pertama. Terus yang ketiga, menyiapkan dan meningkatkan peran generasi pemuda yang berkualitas sumber daya yang tinggi. Dalam hal ini untuk membahas masalah pemuda, ulun rasa tidak cukup waktu untuk dalam waktu ini karena waktunya cuma 5 menit. Yang jelas di dalam WHO World Health Organization atau organisasi dunia itu membagi ada 2 fase. Fase yang pertama itu dari 10 sampai 19 tahun itu dikatakan remaja, dan yang kedua dari 19 tahun sampai 35 tahun itu adalah pemuda. Nah, di sini kita beda-beda dalam menanganinya, beda-beda dalam menghadapinya. Kalau remaja kan kebanyakannya di kampung kita gini, benua kita gini adalah pelajar. Jadi arahannya ke arah pelajar juga. Dan arahannya untuk para pemuda seperti apa? Seperti khusus kayak Pak Saudara Pak Dino tadi, Pak Bapak Kuning, ya saya gitu juga. Tapi kita kondisikan dalam 2 fase. Kita bagikan pembagiannya. Terus yang keempat, meningkatkan dan memelihara dan meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan seperti jalan usaha tani yang masih banyak belum terrealisasi sepenuhnya dan membawa hasil. Waktu sisa 1 menit. Agar para petani, pekebun, peternak dapat lebih mudah, aman dan nyaman dalam membawa hasil kebunnya. Dalam hal ini masih banyak kita lihat ke lapangan, banyak jalan-jalan yang masih belum tuntung bahasa kita tuh, atau yang sudah diulah tapi sudah rusak
itu perlu kita perhatikan juga, perlu kita gelontorkan dana ke arah sana untuk peliharaannya seperti apa, itu yang perlu. Dan oleh kebanyakan di orang di masyarakat di wadah kampung kita ini adalah mayoritasnya para petani, pekebun, peternak. Nah, di situ arahannya agar masyarakat perekonomian itu lebih maju dan berkembang. Di sana dulu yang kita berkembang, kita majukan. Terus yang terakhir untuk yang kelima ini meningkatkan peran serta unsur PKK dan posyandu. Nah, dalam hal ini jelas itu perempuan. Ulun dengar ini kebanyakan keluhan dari posyandu. Ya, terima kasih. Mungkin wakil kelima mulai memberikan selanjutnya. Ya, berikan tepuk tangan untuk Bapak. Penyampaian visi misi yang selanjutnya oleh calon nomor urut 3 kepada Bapak Tony Heriadi, dipersilakan maju ke depan. Iya, sudah siapkah Bapak? Iya, penyampaian visi misi oleh calon nomor urut 3. Waktu 5 menit dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pembawa acara yang sudah memberikan waktunya. Perkenalkan, nama ulun Tony Heriadi, urut calon nomor urut 3. Visi misi ulun, visi gotong royong membangun desa yang jujur, adil, sejahtera, dan berbudaya. Misi mewujudkan pemerintahan desa yang jujur, berwibawa, mengedepankan kejujuran dan musyawarah dalam kehidupan sehari-hari, baik dengan pemerintahan desa maupun dengan masyarakat. 3. Meningkatkan profesionalisme dan menghadirkan seluruh perangkat desa. 4. Mewujudkan sarana dan prasarana desa yang memadai. 5. Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat desa. 6. Meningkatkan kehidupan desa secara dinamis dalam segi keagamaan dan budaya. A. Bidang pemerintahan. Pembentukan aparatur pemerintahan desa. 2. Transparansi keuangan. 3. Sinergitas dengan BPD. 4. Meningkatkan pelayanan publik. Pembangunan fisik. 1. Pembangunan sarana prasarana jalan sawah. 2. Pembangunan bidang olahraga. 3. Pembangunan sarana pendukung kegiatan masyarakat. Bidang sosial dan kemasyarakatan, mengoptimalkan kinerja RT, membina PKK, dan memfungsikan BUMDes. Sasaran yang ingin kita capai, bidang pemerintahan. Pemerintah desa menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, transparan, dan amanah. Pelayanan kepada masyarakat yang cepat, mudah, dan ramah. Tumbuhnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa baik dari segi pelayanan maupun keuangan. Dalam bidang pembangunan, tersedianya sarana transportasi yang baik, mewujudkan persatuan olahraga desa melalui Karang Taruna, tersedianya fasilitas pendukung untuk kemajuan desa. Bidang sosial dan kemasyarakatan, terwujudnya profesional kinerja RT, berfungsinya PKK sebagai wadah pembinaan kepada ibu-ibu untuk berkarya. Kepada para hadirin untuk tenang lebih dulu, kita akan menggunakan penyampaian dari calon pembakar. Untuk tenang terlebih dahulu, silakan lanjutkan. Bidang sosial dan kemasyarakatan, terwujudnya profesional kinerja RT, berfungsinya PKK sebagai wadah pembinaan kepada ibu-ibu yang untuk berkarya. 3. Terbentuknya BUMDes yang transparan. Demikian visi misi ulun. Salah ada juga, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan kepada para hadirin untuk bisa tenang sejenak. Kita akan mendengarkan penyampaian visi misi dari calon pembakal desa kita tercinta. Baik, penyampaian visi misi selanjutnya oleh nomor urut 5 kepada Bapak Dodo Ansari, dipersilakan untuk maju ke depan.
Iya. Sebentar. Penyampaian visi misi oleh calon nomor urut 5. Waktu 5 menit dari sekarang. Terima kasih kesempatannya pada Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sali sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Di sini ulun sebagai calon pembakar, artinya ulun menyampaikan visi dan misi ulun. Artinya mudah-mudahan artinya ulun karena insya Allah apabila terpilih artinya melanjutkan nantinya pembangunan yang masih banyak yang tertinggal. Di sini ulun memaparkan masalah penyampaian visi dan memaparkan yang pertama artinya terbangunnya tata kelola pemerintahan desa, artinya yang baik dan bersih guna mewujudkan kehidupan masyarakat desa penuh kepayang yang makmur, adil dan sejahtera, dan melakukan pemerataan pembangunan dengan skala prioritas. Artinya banyak masalah jalan saat ini yang banyak yang tertinggal lagi belum artinya terselesaikan karena kita kada kawal langsung artinya secara langsung artinya global kada kawal artinya kita berturut-turut, maka dengan itu artinya apa-apa yang artinya yang belum lagi yang prioritaskan maka itu yang kita dulukan dulu, artinya kita berlanjut aja lah. Yang kedua, menyelenggarakan pemerintahan desa yang bersih, terbebas dari korupsi serta bentuk-bentuk penyelewengan lainnya. Dua, meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pendamping berupa penyuluhan khusus kepada UKM dan petani. Misalnya sama aja kayak begini tadi juga, artinya dengan diadakannya BUMDes. Semalam itu memang sudah ada BUMDes kita, tapi belum berjalan lagi, sama aja lo bisa lain lagi. Mudah-mudahan seandainya terpilih, maka kita akan mengadakan BUMDes di desa, artinya baik bentuk apapun artinya yang perlu dari masyarakat tuh yang kita menghasilkan artinya uang lah untuk bisa kita maupun masyarakat kita. Yang ketiga, meningkatkan kehidupan yang harmonis, toleransi, dan saling menghormati dalam kehidupan berbudaya dan beragama, dan memakmurkan majelis. Mudah-mudahan artinya dengan adanya majelis kita ini, masyarakat kita artinya dapat aja artinya artinya kawal kita artinya perbuatan yang nggak baik tuh kawal aja kita artinya berbuat yang baik lah, jadi baik lah masyarakat kita. Yang keempat, melanjutkan infrastruktur desa yang berkesinambungan seperti jalan, pertanian, jalan paping, dan unit ganggang, dan membangun gedung serbaguna dan tong air. Misalnya kita membangun gedung serbaguna nih kayak pemuda-pemuda kita, baik diadakannya gedung futsal masyarakat, artinya para pemuda kita ada kegiatan, dan mudah-mudahan dalam membangun nantinya gedung serbaguna ini ada awal kita jangka pendek, soalnya masalah gedung ini bisa jangka panjang. Seandainya artinya kita di sini gedung serbaguna ini artinya dapat juga artinya apabila ada pemangkilan bawah aja di situ kan ibaratnya musim cuaca lah menentu kita bisa musim panas, bisa hujan, bawah aja artinya masyarakat karena artinya memakai lah. Yang kelima, meningkatkan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat desa. Karena lu sebagai pembakar artinya bukan pemimpin, sanding lu jadi lu artinya pelayan masyarakat sepenuh hati lu turun ke lapangan, apalagi pengurusan apapun masyarakat yang bersangkutan dengan hukum saya turun. Banyak contohnya lu sudah mencoba udah lanjutkan aja lagi karena kita banyak yang bersangkutan dengan hukum, artinya perkelahian sekitar tanahnya kita siap turun, ada atau aja kita 1x24 jam kami siap aja melayani masyarakat.
Enam, mengedepankan musyawarah dan transparan dalam menjalankan program pemerintahan desa. Artinya transparannya ini keterbukaan kita, soalnya sudah aja kita artinya Waktu habis. Iya, waktunya sudah habis. Terima kasih. Kita berikan tepuk tangan untuk seluruh calon pembakal desa Bedoa Kebayang. Iya, silakan duduk ke tempat. Iya, baik hadirin pemirsa yang berbahagia.